42 Bang. Aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan dia yang berkehendak atas kedatangannya dia sebagai manusia. Iya, dia itu berkenosis ya, mengosongkan diri dari hakikat penguasaannya itu. Dia datang sebagai anak manusia supaya dia menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Karena dia harus berdamai. Kalau dia tidak berdamai dengan manusia, manusia akan dapat kutukan terus. Bro John, yang Ya, ditanyakan Yesus itu bukan kehendaknya sendiri. Itu yang dipatahkan. Iya, betul. Jadi Yesus yang adalah Tuhan yang berkenosis menurut saudara mengosongkan diri itu ternyata datang bukan atas kehendaknya. Berarti ada hakikat yang lain yang menghendaki kedatangan Yesus ini. Bukan pemilik kehendak ini yang datang, tetapi seseorang atau sesuatu yang kemudian diadakan. Nah, pada permulaannya untuk kemudian diutus ke bumi. Andai saja Yesus ini adalah dia yang awal kali, maka aku datang atas kehendakku karena aku yang mau menjadi manusia. Tapi kan atas kehendak, bukan atas kehendakku, artinya ada sumber lain. Oke, kita buka Jadi itu Yesaya. Bentar, bentar, bentar. 12:45 Yohanes aja atau Yesaya terserah. Coba Muhammad. Banyak sih. Jadi Jadi aku yang mau counter aja dipatahkan lah kalau gitu ya. Pertanyaan Juma itu, mengapa Yesus mengatakan dia datang bukan atas kehendaknya? Jadi ya begini betul. Juma, bahwa tubuh itu tidak memiliki kuasa dan kehendak. Yang memiliki kuasa dan kehendak itu adalah roh yang ada dan berdiam di dalam dia. Nah, roh itulah yang kami kenal dengan nama Bapa. Jadi semua yang dilakukan tubuh itu atas kehendak daripada roh. Tanpa roh, tubuh itu tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tubuh itu harus dengan roh. Maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Seperti menghidupkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang dengan 2 potong roti, 2 ikan dan 3 potong roti. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh roh yang ada bersama dengan dia. Nah, roh inilah yang kemudian kami kenal keberadaannya sebagai Bapa. Tubuh itu kami kenal dengan sebutan sebagai anak dan dinyatakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus anak ini, kami bisa mengenal dan melihat Bapa itu. Melihat dari segala pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu ada tertulis di kitab kami. Biar kamu tahu kenapa dia berkata seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Bang John, kalau narasi yang saudara bangun itu bisa dipahami, tetapi kan data di dalam kitab saudara yang jelas menyatakan yang berbeda. Contoh misalnya ketika tadi saya katakan Yesus datang bukan atas kehendaknya. Kemudian yang Tuhan yang Bapa itu adalah rohnya. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Rohnya mungkin yang bukan ciptaan, tapi Yesusnya sebagai manusia dia adalah ciptaan. Apakah seperti itu? Ya, Karena Oke. kalau iya, silakan. Jadi ada pernyataan kamu pengen mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kamu hanya mengenal Yesus itu ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria 2000 tahun yang lalu. Iya, betul. Tetapi kalau kamu membaca kitab sebelumnya, kamu akan tahu bahwa dia pernah menyatakan diri kepada Adam, kemudian dia menyatakan diri kepada Abraham, kemudian dia menyatakan diri kepada Musa, Yakub, dan lain-lain, itu dengan menggunakan tubuh yang diserupakan dengan manusia, sehingga setiap manusia yang mendengar perkataannya itu tidak mati binasa. Jadi Kejadian 18 ayat 1 sebagai salah satu contoh. Di sana dia menyatakan diri kepada Abraham. Dia menggunakan tubuh kemanusiaan, itulah yang disebut dengan teofani. Nah, ketika dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu, itu yang disebut dengan inkarnasi. Artinya, tubuh itu telah ada di dalam kekekalan. Sekarang dan nanti. Jadi tubuh itu kekal, tetap.
tidak berubah sampai selama-lamanya, dari awalnya hingga akhirnya. Klik, udah bisa dipahami? Iya, artinya gini, Bang John. Artinya ketika konsep Tritunggal itu digalakkan oleh karena Tuhan datang Nah, dalam bentar, rupa manusia. ini tidak ada kaitan dengan kami tentang konsep Tritunggal, supaya kami luruskan dulu. Oke, lanjut. Oke, iya, maksud saya secara global saya nyatakan. Sebab Saudara John mengatakan ternyata Tuhan Anda sudah pernah datang beberapa kali dalam bentuk teofani. Artinya gugur yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh. Karena pernah datang ke Adam, pernah datang ke Abraham, pernah datang ke Musa dalam bentuk manusia juga. Nah, sekarang datang dalam bentuk manusia juga bernama Yesus, kan gitu poinnya. Nah, yang saya tahu, yang saya tahu ketika Tuhan itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya, itu tidak mengalami kematian. Berbeda dengan yang dialami oleh Yesus, dia mengalami kematian. Dan kemudian didukung oleh Roma 14:9, dia kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Artinya ada proses yang tadinya datang sebagai manusia, kemudian mati, bangkit menjadi Tuhan. Itu data yang saya temukan di dalam kitab saudara. Nah, terkait dengan pernyataan Bang John tadi, bahwa dia datang itu untuk kemudian datang kepada Adam dan seterusnya. Tapi orang yang punya kitab tidak memahami seperti itu. Ini juga permasalahan karena teman-teman yang memiliki kitab pertama kali diberi kitab itu tidak memahami bahwa Tuhan yang datang seperti yang digambarkan oleh teman-teman Kristen. Itu gimana itu, Bang? Karena jelas kalau Yesus ini manusia, itu sudah pasti dia ciptaan. Oke, jadi Bukan dilahirkan, bukan diciptakan. Gimana sih? Ya udah jelaskan aja, jelaskan. Jangan diasumsi tapi jelaskan secara ya, Alkitab. jadi Ada yang bisa Lanjut jawab. wujud program. jadi tentang kata ciptaan itu berbeda, brother, dengan yang sudah memang berada di dalam kekekalan. Sehingga tubuh itu memang sudah ada. Kalian hanya mengenal Yesus itu di dalam perjanjian baru. Ya, ternyata Yesus itu sudah menyatakan diri dalam rupa manusia itu di zaman nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu yang harus kamu pahami. Jadi ketika ada ayat di Al-Quran mengatakan Musa mendengar suara Tuhan itu dari balik sebuah pohon. Artinya suara Allah SWT itu menyerupai suara manusia. Jika Anda percaya Allah bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk suara, maka Anda harus percaya Allah juga bisa menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, jika Anda percaya itu kemahakuasaannya, maka Anda tidak menolak tentang Yesus, kecuali Anda menyangkal suara yang terdengar dari balik sebuah pohon itu adalah suara yang diserupakan dengan manusia, maka Anda bisa menyangkal juga keberadaan Yesus itu sebagai manusia. Anda paham? Kira-kira? Iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat 52, ya di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya Nabi Musa itu mendengarkan suara Tuhan melalui tabir. Jadi Tuhan itu kemudian di ayat 51-nya diterangkan tidaklah mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui 3, pewahyuan, tabir, dan juga melalui malaikat. Nah, yang terjadi terhadap Nabi Musa itu sama yang ada sekarang ini. Saya di Makassar, Bang John ada di Pulau Jawa. Saya datang menyatakan diri kepada Bang John melalui HP, tapi HP itu bukan Bang Suma. Itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Yesus. Memang Yesus yang diimani Tuhan itu sendiri, sehingga melahirkan pertentangan. Ada yang mengatakan bukan Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan. Nah, kalau saya melihat nih sebagai seorang Muslim, ya, memang dia manusia yang diberi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda. Dan itu juga Yesus saksikan tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Apalagi kita yang hidup zaman sekarang. Kesaksian beliau bahwa segala pekerjaan yang ia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia utusan Tuhan.
Utusan Tuhan bukan Oke, Tuhan. Iya, silakan. Pekerjaannya itu saya boleh karyanya. jawab ya. Dulu waktu saya Teman-teman muslim boleh juga saya kayak jawab. gitu. Iya, habis ini. Boleh. Saya Silakan. boleh jawab ya. Silakan. Silakan Pak. Bung. Ya. Ya. Oke. Tadi soalnya framingnya si Bang Zuma ya. Yahudi sendiri pun tidak menerima adanya konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul kalau dia dalam konsepnya Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat kah namanya? Aku lupa lah itu namanya. Tapi kalau kamu mengkonsepkan ya ruler majestic, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini ada. Itu ditulis di dalam oleh Hadar Kohen ya, di dalam Sefirot menjelaskan 10 Sefirot Elohim, yang mana Bapa, Putra, Roh Kudus ini bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi ya, yang mana hokmah ya, atau hokmah wisdom ya, itu belas kasih, inilah sisi Bapa. Makanya saat orang Ibrani atau orang Yahudi berdoa ya, Bapa Hashem, itu sedang memohon belas kasih. Boleh tanya nanti Billy Yahudi. Penggunaan nama Hashem itu menyatakan kita sedang meminta dari sisi hesed, belas kasih Bapa. Tapi saat kita menyatakan Ruach HaKodesh atau Bina, Ima, Roh Kudus, ini berbicara tentang dari sisi keadilannya. Inilah yang dikatakan Bina, Ima, Roh Kudus. Tapi saat kita berbicara atau bisa dibilang Roh Kudus ini adalah Benyah, ya Benyah. Tapi saat kita berbicara sang anak, Ben, ingat saya berkata apa? Ben. Ben ini berbicara tentang yang mulia datang merendahkan diri sebagai anak. Itulah yang dikatakan dalam 10 Sefirot. Dan ini tertulis di dalam Kabalah. Nah, mana ayat pendukungnya bahwa itu adalah 1 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah orang asing. Itu di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Adonai, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk dan di belakangku pun tidak akan ada aku. Tidak akan ada. Akulah Adonai dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan dan aku memberitakan dan tidak ada ilah asing di antaramu. Dan kamulah saksi-saksiku. Firman Adonai. Dan akulah Elohim, ya, dari hari ini, akulah Dia, dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja, dan siapakah yang akan membalikkannya? Demikianlah Adonai berfirman, penebusmu yang maha kudus Israel. Untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babilonia dan membawa turun para pelarian semuanya, bahkan orang Kasdim yang sorak-sorainya ada di kapal-kapal. Akulah Adonai yang maha kudusmu, pencipta Israel, rajamu. Tak ada juru selamat lain selain Dia. Dan Yesus menyatakan Dia yang menebus manusia. Dia mengutus dirinya sendiri, makanya ada kata ayat apa? Ye asir ik. Oke, bisa saya tanggapi, Yesaya Mbak? 43, tunggu. Di dalam Filipi 2 ayat 7, kenapa Yesus dikatakan Dialah yang telah mengutus Dia? Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini digenapi untuk ayat Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 yang mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku, ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu bahwa percaya kepadaku dan mengetahui bahwa aku tetap Dia. Gak ada yang lain. Makanya ada dikatakan ego eimi. Di dalam, kamu boleh tanya traktat pernikahan dalam Judaism, ya, saat membuka atau melakukan yang namanya pengikatan ketubot antara mempelai pria dan mempelai wanita. Orang yang mengutus dan yang diutus itu bukan tidak selamanya 2 orang atau 2 oknum berbeda.
Itu bisa menjadi satu oknum yang sama, yang mengutus dan diutus. Seorang ayah dari mempelai pria bisa menjadi utusan atas dirinya sendiri untuk datang kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan untuk mengikat ketubut. Silakan Suma, kamu bantah. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Jadi, Mbak, kalau berbicara mengenai Kabbalah atau tradisi di dalam mistik Yahudi, itu adalah doktrin kan memang ya. Nah, kita memahami kalau kita belajar tentang Kabbalah, memang ada 10 di sana. Ada Keter, Hotma, Bina, terus kemudian ada Din, ada Shekinah, ada Ya, ada Hot, dan seterusnya. Tapi di antara 10 ini tidak ada kena terhadap Yesus. Menurut siapa? Bukan menurut saya, tapi menurut Yesus itu sendiri. Bukan menurut saya loh. Sekali lagi saya katakan, itu Yang menurut mana, yang mana? kesaksian. Contoh misalnya, di dalam pengakuannya beliau, Yohanes 8, jawab Yesus. Nah, ini Yesus yang menjawab. Biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak. Tetapi jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Itu, coba. Aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Tuhan itu satu. Tapi Yesus dalam keberadaannya mengatakan 2. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2 saksi. Anda mengatakan satu pribadi. Nah, ketika kemudian kita masuk ke dalam pengajaran tradisi atau Kabbalah mistik Yahudi, di situ yang mana yang kena kepada Yesus? Neza keabadian tidak, Teferet kecantikan tidak, Din keadilan Saya sudah pun bilang tidak. tadi, Daat. Coba kamu buka Kejadian 2 ayat 22. Ya. Kamu Sabar, tadi saya sabar, sudah Mbak. bilang. Sabar, Itu Mbak. adalah Sedikit Daat. lagi. Sabar lagi, sabar. Jadi kemudian di dalam Yesaya 43 ketika saudari saya ini mengambil data itu, Tuhan malah mengatakan Atem Edai. Dia mengangkat saksi. Saksi siapa? Saksi saya, saksi dia. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah hambaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ya, Levanai, Lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku Aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Mana Yesus dikatakan dibentuk. Yesus dibentuk? Menjadi manusia itu adalah bentuk. Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah. Oke. Sebentar, Iya. Saya jawab. sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi kau sebut tadi, Yuma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga, Malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia, apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Nah, Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena Oh, kata bukan. tabir, loh, Bukan tabirnya begitu. apa? Tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku Iya. bahwa aku adalah Tuhan. Jelaskan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya?
Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara berarti Ya, dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. ya betul. Melalui Dan tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui kalau HP. dibilang Apakah HP itu tabir, adalah saya? Juma, kalau dibilang Silakan. tabir, itu dia menggunakan sebuah media untuk Iya, berbicara kepada manusia. betul, Tapi kalau betul. dia berbicara dari langit, ya, berbicara kepada Musa, wahai Oh Musa, ini enggak. suara dari langit. Semua Dia tidak perlu enggak. menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Kan ada. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa Ya kau memang menangkal bisa. ketika dia menyatakan diri Alam dalam muka semesta manusia? ini, alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya, Nah, Bang? kenapa kau menyangkal Kenapa ketika kamu dia menyatakan diri pertanyakan? dalam rupa manusia? Nah, Sebagai masalahnya yang manusia ini Anda tuhankan. Kami tidak menuhankan pohon, kami tidak menuhankan api. Disebabkan Tuhan, Tuhan Silakan menyatakan, bawa ceplok, silakan bawa ceplok. Ya enggak, emang dia muter-muter kasih kayak paham dulu, gitu Mbak, dari dulu. Aku yang penting dia Satu-satu. Saya juga Satu-satu. cara Boleh tambah pemahamannya ya? sama kayak dulu Ya, gitu, silakan. sama. Satu-satu. Oke, izin tambah ya. Dari tadi saya mendengar Bang Zuma berfokus pada perjanjian baru ketika Yesus itu sudah ada. Di dalam Yesaya itu penuh dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 itu jelas ya bahwa dari rahim seorang wanita akan lahir seorang darah, akan lahir seorang anak laki-laki. Itu adalah juru selamat dan dilahirkan pada Lukas ayat 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan semua riwayat tentang kelahiran Yesus. Jadi di firman di Yohanes 1 juga sudah dikatakan ya lewat kesaksian Yohanes bahwa firman yang menjadi manusia itu. Di ayat 15-nya Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi lewat Yohanes juga sudah dikatakan Yesus itu ada sebelum kita ada, sebelum Yohanes ada, sudah ada nubuatannya. Jadi itu tidak perlu disangkal ketika berarti tubuh Yesus itu ciptaan, tidak. Karena dari Roh Kudus itu Bang Zuma tidak perlu sangkal lagi. Maria mendengar suara dari Roh Kudus itu, malaikat Gabriel yang menyampaikan itulah masuk ke rahimnya gitu loh. Jadi bukan diciptakan, dibentuk karena Oke. wadah itu harus dari manusia. Tidak, kalau dibentuk diciptakan itu ya seperti Adam yang dibentuk dari tanah, tetapi ini rahim lewat urapan Roh Kudus. Mungkin begitu saja. Jadi ada nubuatannya Bang Juma. Jadi bukan ujuk-ujuk diciptakan. Kalau diciptakan itu seperti Adam dibentuk dari tanah. Sedangkan kita manusia sekarang dalam kekristenan kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari rahim. Tetapi Yesus beda dengan kita. Karena Yesus itu kudus, sempurna, bukan dari hasil hubungan. Jadi dia lahir dari Roh Kudus itu, bukan kayak kita hasil dari hubungan suami istri. Oke, silakan teman-teman, mungkin itu Oke. bisa. Oke. Saya buka lagi ya. Oke, silakan. Bentar ya Bang Silvan. Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 18. Sebab apakah benar Elohim akan tinggal bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit dan langit atas segala langit tidak dapat menampung engkau. Betapa terlebih lagi bait ini yang telah aku bangun. Ya. Lalu dipenuhi, dijawab nih sama Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan dia berseru-seru sambil mengatakan,
Dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku karena dia adalah lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah, sebab Torah yang telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus HaMasiah. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, ya. Dengar ini, yang ini paling kunci. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Ini adalah penggenapan akan Zohar 2 ayat 115b yang kamu bilang tidak mungkin ada ayat kitab Yahudi yang pernah menyatakan itu, menggenapi. Tapi dinyatakan di dalam Zohar 2 ayat 115b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Yahweh, anak Elohim, yang merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Kamu tidak bisa membantah keilahian Yesua atau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia, Zuma, baik dari Kabalah maupun dari Perjanjian Lama. Silakan kamu bantah Kabalah saya bahwa Ben-nya lah yang akan datang. Ben lah yang akan datang. Saya tunggu. Oke, baik. Jadi kalau diceritakan terkait Tunggu. Bang Silvan sebelum menjawab. Silakan Bang Silvan. Oke. Oke. Saya hanya melengkapi aja ya. Jadi gini. Tentang kemanusiaan atau tentang siapa dia, saya berangkat dari kata inkarne dulu ya. Jadi sepenuhnya yang inkarnasi itu di saat kelahiran Yesus sudah diterangkan sama malaikat bahwa itu adalah kerja dari ya Roh Tuhan yang Maha Tinggi ya. Dialah segala kepenuhan Allah itu ya, seperti ada di Kolose. Jadi yang inkarnasi itu, apa itu pengertian inkarnasi? Di situ diterangkan di dalam ayat itu ya, di dalam bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sama seperti ya, bukan menjadi manusia atau human being, tapi ada di bahasa Inggrisnya likeness. Likeness itu menjadi sama seperti, likeness artinya human likeness ya, menjadi seperti. Tapi apakah dia manusia, bisa kita uji. Kita katakan seseorang itu manusia atau makhluk hidup lain yang daging, baik mati ataupun hidup, itu dikatakan kalau ada ya proses pencampuran benih ya, benih hidup ya, sperma ataupun yang lain. Dan itu tidak membuktikan bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah benih seperti yang dikatakan begitu. Yang bisa terbukti hanyalah dia itu berasal dari roh, yang dari kekekalan Roh Tuhan sendiri. Artinya gini, saya kasih contoh. Malaikat itu kita sebut makhluk roh. Tapi apakah bisa menjadi daging? Bisa, terbukti di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, malaikat ini hadir dalam rupa manusia, daging, bisa berbicara, bisa disentuh, bisa interaksi, ya, ada dalam kesempurnaan manusia, bisa. Begitu juga Tuhan yang memiliki kemampuan maha kuasa ini tidak mungkin tidak bisa melakukan hal begitu. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak bisa dikatakan dia manusia atau 100% manusia, 100% Allah. Tidak, dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Dan segala kehadirannya di sini kita harus lihat dari dua sisi dulu. Ya. Pada awalnya dia memang harus berkiasan dulu karena belum genap waktunya. Sehingga pengertian di situ orang akan melihat dia berbicara seperti ada yang menyuruh dia. Tapi kemudian dia akan berkata terus terang karena dia akan melepas kiasannya itu seperti ada di mana saya lupa, di Efesus, bahwa dialah Bapa itu sendiri. Nah, ini bisa saya buktikan dengan ayat 19:45 ya, Yohanes ya. Di situ dikatakan apa perkataan Yesus itu? Barang siapa melihat aku, ya, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Artinya dia berkata tentang Dia juga. Ya, seandainya Anda membuat sebuah skema A, B, dan BA, itu akan ketemu A juga B, B juga A. Ya,
karena ini nggak bisa layar besar, saya tidak bisa menampilkan tulisan. Jadi karena dia, barang siapa melihat aku, dia juga melihat dia, siapa Bapak ini yang mengutus dia, ya dia. Kalau kamu melihat Yesus itu, kamu sudah melihat dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus, dia juga yang hadir. Itu pengertiannya. Nah, tolong nanti diperdalam tentang Yohanes 12:45. Anda akan ketemu A, B, B juga A. Gitu. Jadi di dalam kehadirannya di dunia ini, karena dia hadir di antara orang-orang yang memang dia harus menjadi guru, harus mengajar, sehingga dia harus mengatakannya dan harus memberikan contoh. Tapi apakah dia sebagai utusan? Tidak, karena sudah dikatakan dia itu bukan duta dan bukan utusan. Karena dia adalah dia itu sendiri. Itu silakan dilanjut. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Bang Juma sedikit ya, menambahi Bang Silvan. Oke, Tentang kata utusan ini sering jadi polemik ya. Di Yohanes 12 ayat 45 jelas tertulis, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Jadi dengan secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa gambaran dia itulah Bapa itu yang mengutus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Yesaya 12 ayat 45. Terima kasih Bang Juma, lanjut. Oke. Jadi Yesaya 9 nomor 6 yang tadi saudara bawa, itu sebenarnya digenapi bukan oleh Yesus, digenapi oleh Hizkia. Hizkia yang berhasil mengusir tentara Asyur, ya, yang kemudian sama ketika Gedeon juga mengusir Midian. Artinya pada saat Yesaya menuliskan telah lahir, memang Hizkia sudah lahir di situ, tapi masih dalam keadaan bayi. Begitu kemudian dia terangkat menjadi Raja Yehuda, ya, Hizkia kemudian menjadi Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga gelar-gelar ini dinobatkan kepada beliau, termasuk ketika saudara tadi membawa kejadian Daniel 7 gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya ya itu bisa kita jadikan sebagai tema baru nanti ya di sesi lain kalau saya dikasih kesempatan. Kemudian saudari Mar, ketika saudari ini membahas tentang Ben Yala, di situ tidak ada satupun data Keter, Hokma, Bina, Hesed, dan seterusnya, mahkota ilahi, kebijaksanaan, pengertian, rahmat, keadilan, terus kehadiran Tuhan di dunia, keabadian. Tidak ada yang kena kepada Yesus. Satupun. Nanti dibantah. Lalu kemudian kamu bantah pakai data orang Yahudi. Jangan pakai asumsi. Kamu datanya Yahudi. Jelas. Sama seperti saya menggunakan data Yahudi. Tolong ya. kamu bawa data Yahudi juga ke sini. Oke, silakan. Jangan asumsi. Silakan. Jawab. Tadi kan sudah saya bacakan Yesaya 43 nomor 10. Kan jelas itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang dibentuk. Yesus gimana? Dibentuk atau tidak? Dibentuk. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana sabar. Yesus Bagaimana tidak dibentuk. Bagaimana Yesus bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk? Bisa Anda narasikan? Segala sesuatu berasal dari kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Iya, sekarang masalahnya adalah segala sesuatu itu Kamu adalah bilang Yesus dibentuk. Segala sesuatu terjadi oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu firman. Yesus tidak pernah dengar dulu Zuma, dengar dulu. Yesus tidak pernah dinyatakan adalah yang dibentuk, ya. Karena bagaimana dia bisa menjadi manusia? Roma 1 nomor 3, dia berasal dari sperma Daud. Sperma atau Daud artinya sumber gimana Mbak? Sementara nerima firman aja dia masih terima. Dia datang bukan atas kehendaknya. Gimana menjadikan sumber? Ya mengutus. Izin dulu Bang Juma, izin Bang. Bang Juma jika menyebutkan ayat, tolong dibaca biar kita sama-sama baca. Bukan Roma sekian atau bukan selintas. Biar kita sama-sama baca atau saya yang bacakan. Biar kita sama-sama dengar apa yang abang baca. Silakan. Sekian itu dia saya itu apa? Roma 1 nomor 3. Yesaya 43 sudah jelas dikatakan ayat 11 ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, terus Yesus mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi sudah berkaitan antara nubuatan dengan penggenapan.
Iya, Jadi Bang Ro- dia jadi adalah kami perantara. Dia Sabar Bang Juma. perantara. Jadi jika Bang Juma mengatakan ayat, tolong dibacakan, bukan selintas lewat. Jadi biar kita menyimak yang di bawah, biar typingan juga sehat. Sabar Po. Roma 1 Karena nomor dari Roma 1 typingan, nomor 3 coba Anda baca. Di situ ada dikatakan spermatodaud. Berasal dari spermatodaud. Berasal dari benih Daud. Berarti dia dibentuk. Bagaimana dia bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk jadi manusia? Itu dulu poinnya. ini Bang Juma, Apakah ini dia Alkitab melayang kami. dari langit turun? Enggak. Bukan berdasarkan Dia narasinya dibentuk. Bang Juma, kita sama-sama baca dulu pelan-pelan. Iya, silakan. Gitu. Berapa tadi? Roma 1:3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tidak ada dari sperma Daud. Bahasa aslinya di situ jelas. Keturunan itu benih, mani, Keturunan Daud. sperma. Itu artinya tuh keturunan Daud. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita semuanya bisa menyimak baik-baik. Jadi, Lu pakai bahasa yang sabar, Po. lain. Sperma Sabar, itu Po. bahasa aslinya spermatodaud, Ini keturunan artinya Daud. benih Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud karena Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Dikatakan Bukan Yesus sperma dari Daud. Sperma. Sperma Daud artinya Daud. benih. Artinya benih Jadi, Bang dari Juma, Daud kan gitu. Ya ini Pelanjaran data. juga untuk penonton. Ini data. Sabar Bang Juma, sabar Bang Mbak. Juma. Iya. Makanya selama ini, sabar Po Cemplok. Makanya selama ini ketika Bang Juma debat selalu mengapakan ayat ini berdasarkan narasi sendiri. Ini kan sudah ketahuan Bang Juma menarasikan sendiri padahal tidak ada kata-kata sperma. Tidak ada kata Sperma itu dari bahasa Daud. Yunani. Sperma itu bahasa artinya Yunani. keturunan Daud. Ya Yesus itu terserah. adalah Bahasa keturunan Daud, kalau bukan kalau dari sperma berbicara Daud. kalau berbicara Bukan. kan ada kata dari di sana. Di situ jelas Yesus dikatakan itu lahir X. dari keturunan Dikatakan Daud. X. Sabar Po. Dari Roh Kudus. X itu artinya dalam bahasa Yunani adalah dari. Sperma itu artinya benih. Dan biasain pura-pura. Enggak, salah. Sperma jangan itu pura-pura. gini, Silakan, Bang Demi. dari bahasa Pocemplok, sabar. Yunaninya sperma sabar. Sperma itu apa? Spermatos itu maknanya Artinya? penggunaannya Maknanya? translate-nya descendants, offspring atau keturunan. Iya betul, Descendant dari itu benihnya kan? keturunan. Sama aja. Sperma itu Enggak, di sini benih. keturunan. Benih, turunan. Secara daging Anak-anak. dia diperanakan dari keturunan Daud. Ya betul. Ya sudah selesai berarti Iya, Yesus jadi itu bukan- dibentuk. Bukan berarti Di sini dari sana. bukan sperma yang kau pahami. Iya memang Iya, memang itu artinya dari betul. pernikahan, Memang dari pembuahan, memang harus betul. diingat Tidak dulu, mungkinlah atas Daud perjanjian yang mana, menghamili sebentar dulu, Maria. Juma. Memang Iya, betul. makanya diam dulu Tapi- Juma. Kita lihat dulu seed atau spermatos ini, kita padankan dulu dari perjanjian lama ini apa sih gitu loh. Kenapa Ya, harus silakan. menggunakan kata itu? Jadi di dalam kalimat ya ayat itu adalah kata Ben Yahla. zera padannya. Oh, zera. Diam dulu Juma. Zera ya. Itu ada sepadan dengan Genesis 1 ayat 11. Vayomer Elohim tatse haaretz da dese esep meseria zera es pari oseh pari. Sudah? Zera. Jadi Tuhan ya. Tuhan membuat benih di atas dunia. Apakah Tuhan menghamili bumi? Zuma. Saat Tuhan Iya. menciptakan dunia nih, terus benih Salah. muncul. Tunggu dulu Zuma, Tuhan- tunggu dulu. Salah Anda Tunggu, memahami Zuma. kitabnya orang. Nggak bisa. Tunggu Zuma, sabar dulu Zuma. Sabar. Saya nggak ada waktu dari tadi Iya. kalian ngomong gantian loh, Diam Mbak. dulu Zuma. Saat Tuhan Hmm. saat Gimana, Tuhan gimana? mencurahkan benih di atas bumi, apakah Tuhan kamu mau nyatakan menghamili bumi?
Loh, Yesus itu bukan dikatakan benih Saya Tuhan, dikatakan tanya, benih kan tadi Daud. saya udah bilang Itu spermatos di berbicara sana. itu Tunggu berbicara dulu, pohon, Mbak. Bicara tentang Loh, DC, ESEP, bedanya kemudian apa berbicara spermatos sama zera? Kamu pahami bedalah, dulu. bedalah. Gimana Benih bedanya? benih itu merujuk kepada pohon yang diceritakan Tuhan dalam Kejadian 1 Zuma. nomor berapa tadi yang Anda ambil itu? Itu berbicara Iya, mengenai saya tanya tanaman. benih di sana bedanya di mana? Ya, sama-sama Benih benih, jelas tetapi banget. satu Iya. berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, Nah, satu berbicara manusia. Justru saya yang saya bertanya tanya kepada spermatos Mbak dengan ini, zera itu bedanya di mana, Zuma? sama-sama benih, sama-sama Terus? benih. Terus apa Jadi Tuhan masalahnya? menghamili bumi. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Nah, Tuhan? oke, gini, coba Kenapa jadi kamu berarti nggak nangkap Tuhan? maksud kalimatku gini, Zuma. Anda tidak memahami Dengar, kitabnya Yahudi. Anda yang Kok tidak saya memahami. kamu nggak Ketika tahu. dengarkan Kamu ketika nggak di tahu. dalam Karena kejadian kamu yang Anda nggak bawa, tahu, Zuma. di situ diawali dengan kata Masria. Masria itu menghasilkan, bukan Tuhan. Coba kasih Bukan kasih Tuhan Bang yang Iqbal dulu ngomong. Tuhan. Nanti ribut. Saya dulu. Ya, oke, Tenang, oke, tenang, oke. Lanjut, sabar, Bang sabar. Iqbal. Ini Lanjut. saya mau luruskan. Silakan. Ibu Maria, Ibu Maryam, jangan kira yang Anda hadapi ini nggak paham Bibelnya orang Yahudi. Jadi Coba. seenaknya Anda untuk mengatakan sesuatu. Ingat, ketika ada kata tatse, di situ juga melahirkan. Pengertian orang Yahudi itu juga melahirkan. Hearetz itu kepada bumi. Apa yang dilahirkan kemudian? DC, kemudian Esep. Apakah kemudian bumi melahirkan? Kan tidak. Tapi kan yang dikatakan di sana Masria menghasilkan benih zerah, sama seperti Daud ketika bercerita tentang sperma. Daud menghasilkan sperma, spermanya itu melahirkan keturunan, keturunannya itu diantaranya Yesus. Apa masalahnya? Di situ spermatos itu maknanya keturunan, Kak ngawur. Ya sama memang Yesus keturunan. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Kemudian mereka menjawab anak Daud, anak Abraham. Betul Kemudian itu. apa kata Yesus? Nah, Apa kata sekarang Yesus? pertanyaannya, Nggak ke arah sana, saudara-saudara. Jawab Yesus Ini apa? benar. Jawab Yesus. Tunggu, Jawab Demian. Yesus Sekarang- adalah Zuma, saya Sekarang jawab. pertanyaan Zuma. saya, apakah pencipta Jawab- langit dan jawab bumi itu Yesus. punya keturunan dan berasalkan dari keturunan Nggak, manusia? tunggu dulu. Kemudian Ini jawab dulu deh. Dengar. Iya, saya jawab. Oke, Iya, silakan. kenapa ini dipadankan dengan zera di Kejadian 1 ayat 11? Karena saat hamilnya Maria itu tanpa pembuahan sperma dari pria. Itu pertama. Makanya dia dipadankan dengan zera. Sama seperti bumi yang menghasilkan benih-benih tanpa harus dibuahi oleh seorang pria. Seperti itulah rahim Maria tanpa dibuahi. Makanya dikatakan benih ilahi, zera. Jangan kamu bilang spermatos, ini mengkonotasikan sperma Daud. Seolah-olah Daud menghamili Maria. Oh, Tidak. bukan begitu. Makanya Dia punya dikatakan, diam dulu keturunan. Zuma, saya belum selesai narasinya. Diam Nggak dulu. nyambung Anda, Mbak. Nggak Diam nyambung. dulu Zuma, diam dulu. Ini data yang Anda Kenapa? bawa Diam semakin dulu, memberatkan Anda Zuma. nanti. Kenapa saya katakan di sana zera itu yang dinyatakan sebagai zera? Coba kita buka ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Tuhan menaungi dunia. Sudah, Tuhan roh Allah melingkupi dunia. Itu sama seperti saat kejadian Maria dinyatakan sedang hamil oleh malaikat. Dikatakan apa? Roh Elohim dia bersyakan. Sudah berdiam. Ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. hubungannya? Makanya dikatakan Elohim bersyakan di dalam tubuh Maria. Bukan dikatakan di sana spermatos dalam konsep pria dan wanita berhubungan badan. Makanya Ya, dikatakan memang di sana bukan. zera. Inilah padanan dari Kejadian 1 ayat 2 dengan Kejadian 11 dengan konsep kelahiran Yesus sebagai Mesias. Oke, saya mau tanya. Bukan Saya mau tanya spermatos. kepada Mbak ini. Silakan. Kamu Ketika baca. dikatakan Sesuai Alkitab Zera ya. Esperi, ketika dikatakan dalam kitab yang Anda bawa, Zera Esperi, apakah benih pohon itu pohon atau bukan pohon? Benihnya maksud saya, keturunannya. Coba Anda jawab saya. Pohon. Pohon. Apakah benih Daud itu manusia atau bukan manusia? Benih Daud. Manusia. Iya. Manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia, dia Tuhan. Ya, manusia Tuhan udah benar. selesai. Berarti Loh. benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia ciptaan atau pencipta? Pencipta.
Lah, manusia pencipta. Iya. Aduh, loh, kenapa bisa manusia pencipta? Makanya tanya dong dari tadi, kamu baca Saya udah tanya, Kejadian. saya udah tanya. Makanya aku bilang, jangan paksa saya untuk membuat Mbak ini tersudut. Anda menggunakan Nggak bisa kitabnya orang tersudut Yahudi, saya lebih paham dari Anda. Loh, Saya tanya sama Anda. silakan. Ya udah, Coba, makanya aku gimana? tanya. Makanya kita tanya, apakah benih pohon itu pohon, keturunannya, bibitnya selanjutnya Betul. pohon? Bisa berubah menjadi hewan? Tidak. Sekarang benih Daud manusia. Apakah manusia benih Daud ini Tuhan pencipta? Betul. Dari mana Beda Anda dengan mengatakan Tuhan betul? Yesus. Enggak, Berbeda dengan Tuhan enggak. Yesus. Dia tadi memaksakan zera, tidak- benih, iya, benih pohon. Tuhan Es, Yesus kan dari beri. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian Yang tadi, penciptaan yang manusia. tadi Tunggu Mbak, yang dulu. tadi, fokus ke yang tadi Mbak. Apakah manusia ini pencipta langit dan bumi? Dalil mana yang Anda gunakan? Silakan. Mari kita buka Kejadian Silakan. 3 ayat 22, ya. Dan berfirmanlah Adonai Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengetahui tentang yang, dari Kejadian 1 ayat 26 deh. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan Makin biarlah berat ini. mereka berkuasa, diam dulu, berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, panim ya, ingat, citra ini panim, citranya. Dalam citra panim Elohim, dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Paham? Kenapa dikatakan Yesua adalah Elohim itu sendiri? Kamu Gak bertanya, nyambungnya, Bu. Yesua lahir Kejadian- dari manusia. Dia menjadi Kejadian anak manusia. 1 Betul. itu, Saya tidak Kejadian 1 itu bahasan Adam, bukan Yesus anak Maria yang dibahas di situ, Ibu. Mbak, jangan dipersulit. Anda nggak usah makin sulit menolak nanti Anda. Kejadian Kejadian 1:26 itu Adam, bukan Saya belum Yesus. salah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 Itu membahas menceritakan Yesus atau Adam, bahwa Mbak? Elohim menciptakan ya Adam manusia atau sesuai Yesus? citranya. Iya, Adam atau Yesus? Kamu bertanya yang diciptakan. Iya, yang diceritakan Yang diciptakan Kejadian Adam. 1 Kamu tanya nomor dong yang menciptakan 26. siapa? Kamu tanya dong yang menciptakan siapa? Ya kan udah pasti Tuhan pencipta Siapa? langit dan bumi, bukan Yesus. Ensof. terus apa Makanya masa- Bereshit bara Elohim. Eh, terus? Bereshit, dengar, Bereshit bara Elohim ya. Reshit sang sumber memancarkan 10 sifatnya, 10 sefirotnya. Dan ini sepadan dengan Yohanan 1 ayat 1. Bereshit haya hadafar. Reshit adalah hadafar, adalah sang firman. Makanya Yesus sudah dikatakan apa? Sang pemilik firman. Kamu nggak bisa bantah itu. Bereshit bara Elohim. Saya Reshit bantah. memancarkan Saya sang- bantah. sepuluh Saya sifatnya. bantah. Apapun narasi Anda saya bantah. Silakan. Sekarang oke. Kamu pakai bawa narasi Judaism, sekalian rabi sekalian. Kamu bantah pakai narasi. Oh, nggak rabi. perlu. Emang Ya ada udah, Yahudi. bantah. Nggak perlu. Anda yang makin sulit nanti. Bantah. Begini, Bantah. gini. Nggak, saya Gini. tunggu rabinya kamu. Kamu mau pakai rabi siapa? Coba. Nggak perlu terlalu lebay. Ayo, Tapi ya Anda sudah. berarti kamu Mbak Maria, berarti Mbak kamu Maria, narasi liar dong. Mbak Berarti Maria. cuma kamu narasi liar dong. Yang liar itu yang Narasi liar mengatakan pencipta itu adalah manusia. Nggak bisa gitu. Anda nggak sadar. Saat kamu bernarasi, kamu harus Loh. membawa narasi yang berotoritas. Saya membawa dari Anda, tadi narasi otoritas Anda mengatakan manusia pencipta langit dan bumi itu dari mana? Betul. Betul. Mana dalilnya? Mari kita Tunjukkan lihat. saya. Kamu Di kitabnya orang Yahudi mana? Manusia menciptakan Boleh, langit dan saya bumi itu di mana? tunjukkan. Silakan. Oke. Silakan. Raja darah dan Terlalu daging berani ya, ini. kita lihat. Benarkah Tuhan itu memiliki citra darah dan Loh, daging? bukan, pencipta langit dan bumi itu manusia. Kan tadi Anda menyatakan benih Daud itu manusia. Betul. Dan Tuhan Saya Anda tidak mau- manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Anda mengatakan ya. Mana narasi Anda itu dibangun oleh dalil mana? Tunjukkan. Iya, tunggu dulu. Mari kita lihat ya, Raja Ya, darah dan silakan. daging. Saya sudah mau melunak dengan membahas perjanjian kitab saudara. Kenapa lari ke Yahudi? Anda makin berat nanti.
Oh enggak, saya malah menunggu kamu menggunakan. Loh, ini saya sudah menunggu Saya menunggu kamu menggunakan. narasi yang Ibu bangun dari kitabnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, Iya. saudariku, Saya tunggu akan kamu, makanya semakin saya tunggu kamu mempersulit menggunakan Anda. narasi rabi. Kamu nggak menggunakan narasi Nah, rabi. mana narasi rabinya mengatakan pencipta langit dan bumi Hasem itu adalah manusia? Saya tunggu, silakan. Saya tidak menyatakan manusia biasa seperti saya ya. The king of Enggak the apa-apa, Iya, yang raja jelas oleh manusia. yang jelas Daud itu manusia biasa, keturunannya manusia biasa. Ayo. Anda tadi bawa Zera. Silakan. Assalamualaikum Gurunda, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Silakan. Ya, enggak, nanti kalau misi menawarkan Gurunda kalau ditimpa terus biar pakai timer maksudnya. Lanjut nikmati diskusinya. Iya, Siap-siap. teman kita bagus kok diskusinya. Iya. Oke. Dari tadi ini kondusif dan terkontrol, jadi saya pikir nggak ada timer. Biasa aja. Iya, tadi sempat Bang makanya saya bilang nawarin. Oke, lanjut. Kita tunggu saya cari narasi datanya. saudari kita Maria bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Raja darah dan daging. Berapa lama, Mbak, kita tunggu? Silakan kamu bernarasi dulu. Saya mengambil data dulu. Oke, baik. Jadi ketika saudari kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan adalah keturunan Adam, mau sampai 2 hari sebelum kiamat pun data itu tidak akan ada, kecuali ada revisi baru. Kamu tenang aja. Oh ini, oke. Oke, Kamu oke. bilang data itu tidak akan Ya, ada. Shemot silakan, Raba silakan. 8, ya, dia berkata begini. Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja, darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruku, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Dan yang Maha Kudus menyuruh Elia. Nah, raja darah dan daging. Tuhan Apa itu? dikatakan raja darah dan daging. Kamu Apa bisa yang bantah Anda nggak? maksud Silakan ini? kamu bantah. Apa yang Anda sampaikan ini? Loh, Mana apa yang Anda sampaikan? pencipta Yesua langit dan bumi itu manusia? betul Mana? datang sebagai manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah raja darah dan daging sesuai di dalam ayat Shemot Rabah. Kamu bisa bantah nggak? Saya Ya, tunggu mana? kamu. Saya tunggu Mana? kamu bahwa Saya dia adalah minta- raja atas manusia. Silakan. Mana? Saya tunggu. Rumah. Saya tunggu. Yang saya tunggu, kalau Anda hanya membahas itu, coba Anda lihat di dalam Ibrani 8 nomor 1. Itu dibantah itu. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di Saya sebelah tunggu. kanan Saya tahta udah bilang yang tadi, maha Rumah. besar di Data surga. kamu minta raja darah dan daging, saya sudah tunjukkan. Tidak ada Bahwa dinyatakan di situ bahwa dia adalah raja pencipta. darah dan daging. Dia Tidak betul ada. manusia. Tidak Dia ada adalah raja disebutkan atas di sana. segala manusia. Dialah yang memiliki darah dan daging. Dialah raja segala raja. Sekarang saya tunggu Raja yang kamu memiliki- bantah bahwa Yesua adalah raja darah dan daging. Silakan Zuma, saya tunggu. Mana manusia yang menciptakan langit dan bumi, dalilnya mana? Loh, raja segala manusia. Kamu nggak dengar Raja- tadi? Raja Apa segala yang Anda- manusia. Kamu nggak bisa bantah. Raja segala manusia itu manusia gitu maksudnya? Loh, apakah dikatakan dia di sana menjadi manusia biasa seperti saya? Menjadi seperti manusia. Seperti manusia. Bukan dikatakan Saya dia minta manusia. saya minta Manusia Mbak biasa. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak? Silakan baca. Silakan baca. Ya, silakan. Silakan kamu baca. Kak, kita lagi nggak CCA di sini. Oke, baik. Saya bacakan ya. Anda mau terjemahan baru, terjemahan lama saya bacakan. Terserah. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut saudari ini, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau apa? Manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Sudah dikatakan dia Hakados Baruku.
Berarti kita juga Yohanes 1 Hakadosh Baruch Hu. Yohanes 1 ayat 3. Berarti kita juga ini sama seperti Yesus. Kita juga seperti yang Anda gambarkan. Kita lah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Loh, bukankah kita akan menjadi terikat bersama-sama dengan Dia di dalam alam Yehidah, di dalam pemahaman Judaism? Oke, sekarang kita ini Tuhan juga. Loh, bukankah kami memang mengatakan kami adalah ilah-ilah kecil? Enggak, saya tanya, berarti Yesus juga ilah-ilah kecil? Bukan, Dia ilah besar, the king of the... Berarti Anda juga ilah besar. Berarti Anda juga ilah besar. Anda juga Tuhan besar. Ini dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila Yesus dalilnya yang mengatakan itu. Artinya kami adalah manusia-manusia ilahi, anak-anak Allah. Dalil yang mengatakan itu. Dalilnya yang mengatakan tapi dalilnya sudah kamu bawa. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kamu minta dalilnya kalau kami ini juga ilah kecil. Iya, berarti Anda sama seperti Yesus. Kalau Anda ilah kecil, Yesus ilah kecil. Kalau Yesus ilah besar, Yesus segala raja, king of men. Kenapa kamu ganti-ganti? Oke. Anda mengatakan Yesus ilah besar. Anda mengatakan diri Anda ilah kecil. Sama enggak? Apanya sama? Ya sama-sama kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah Allah, kami anaknya. Dia Allah, kami anaknya. Apa bedanya? Berarti Yesus ini Allah dalam arti pencipta langit dan bumi? Iya. Berarti Anda? Anak Allah. Berarti Anda juga pencipta? Loh, emang kamu nggak bisa menciptakan? Emang pesawat itu siapa yang ciptakan? Oh gitu. Begitu. Jadi perspektif pemahaman pencipta itu seperti itu di dalam keyakinan saudari. Loh, coba tanyakan dulu Billy Judaism. Itu yang dikatakan kreator itu apa sih? Wah, berarti kecil banget pemahamanmu semua. Enggak, saudariku, enggak. Berarti bukan kamu begitu. menyatakan kamu bukan pencipta dong. Wah, kacau. Manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Apa pemuja agama sampai kayak gitu banget? Ya, berarti saudara-saudara Kristen itu Tuhan juga ya. Akui dulu, lu bukan pencipta, bukan nggak bisa menciptakan apa-apa lu, manusia bodoh. Akui dulu cuma. Akui dulu. Kalau manusia. Akui dulu. Iya. Berarti kita saksikan ya teman-teman, khususnya Mbak Maria itu mengaku sebagai Tuhan. Bodoh, kamu nggak pernah membuat apa-apa. Baru kali ini masih ada penciptaan di Kristen narasinya. Sabar nih Cemplok dia dulu sih cemplok aja. Iya. Berarti saudari-saudara Kristen ini adalah pencipta. Oh iya. Pencipta alam. Saya bisa membuat apa saja. Saya bisa membuat pot, saya bisa berarti saya dengan Yesus sama dong ya? Kalau Yesus menciptakan yang lebih besar. Kan dia menciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Kalau saya, makanya saya bilang, saya adalah Allah kecil. Antara Tuhan pencipta dengan manusia yang berkarya sama enggak? Gitu kan? Loh, Tuhan memang berkarya. Iya, antara manusia yang berkarya dengan Tuhan yang Maha menciptakan itu sama enggak? Benar, Zuma. Iya, biar saya jawab. Tuhan Maha berkarya, makanya dia disematkan kata Maha. Makanya dunia ini adalah semua karya. Kalau manusia, sedangkan manusia adalah karya, ya. Kita juga berkarya. Kita berkarya, tapi bukan maha karya. Kita berkarya. Apa karya kita? Meja karya kita. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Pesawat karya manusia kita. Atau Tuhan? Gimana? Keadaan Yesus yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Dia adalah raja segala raja, baik yang saya raja tanya, atas manusia, the king of man, the king of Messiah, the king of the king.
Itu kamu nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa Baca bantah. Ibrani Makanya 8 saya nomor bilang, 1. tunggu dulu Zuma. Kamu selesaikan dulu satu. Raja segala raja. Kamu jawab dulu. Gimana Jadi ceritanya? Berarti ya, kamu mau jadi menyatakan mana? manusia Tidak. tidak mampu Aspek menciptakan bisa apa-apa. aspek Sebentar. raja di atas rajanya Tunggu Yesus itu dulu, yang mana, Zuma. Mbak Kamu Maria? belum Yang jawab. tadi itu Gini, kembali ke Zuma. tema Jadi dulu, kembali ke tema satu dulu. poin dulu, Selesaikan satu tema dulu baru sebentar. pindah. Satu Nanti poin meluput dulu, kemana-mana. Iya. Ya. Kamu Maria jawab Tuhan dulu. kecil. Kamu harus akui dulu bahwa dengan Iya, tidak gimana? menghina kecerdasan manusia yang sudah diciptakan lewat citra Allah itu sendiri, Iya, memang harus kita akui, kita ini Iya. pencipta dan Dia adalah Maha Pencipta. Kenapa Iya. Anda menolak bahwa Anda sudah merendahkan kecerdasan yang sudah diberikan gitu loh. enggak. Ini Pada kita dasarnya berbicara ini mengenai kita kreator. Dia Bung. the kreator itu sendiri maha. Bung, ini kita berbicara mengenai Itu beda. keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Emang saya makanya tadi saya bilang Zuma, kamu Ya. akui dulu kalau Yesua itu adalah Maha Pencipta. Di mana Sesuai dalilnya Yohanes Yesus 1 Maha ayat Pencipta? 3. Yohanes 1 ayat 3. Saya loh, kamu makanya jangan suka Yohanes kotor. 1, Yohanes Yohanes 1, 1 ayat 3. Yohanes 1 Dengar nomor dulu. 3 itu bukan Yesus. Kamu bantah aja nggak bisa, nggak Oh, pintar-pintar. kenapa nggak bisa? Sekarang ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus di situ di mana dia? Hadafar. Iya. Beresis pernah hanya baca hadafar. Nggak. Beresis Dia Nggak oke. pernah baca sesuai ayat kejadian. ini. Nih, Oke, oke, saya oke. bacakan ulang. Oke. Bereshit bara Elohim. Nggak usah, nggak Bereshit usah. atau resit Itu dari luar kepala. memancarkan Itu luar Elohim kepala itu. atau memancarkan 10 Gini. sefirotnya. Gini. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 1 berkata Reshit haya hadafar. Reshit Bukan, sumber Kamar. Ini aja adalah sang yang firman. sederhana ini loh. Oke, Yesus adalah Satu ayat Yesus. tiga. Begini Mbak Maria, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Dia tanpa siapa? Dia tidak ada Yesus hadafar. Yesus, Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh, Jadi ini bicara tentang Yesus ini firman. Oke, baik. Tenang teman-teman, Tunggu tenang. dulu, kamu Tenang, satu-satu, sabar. kamu kan udah paham Sabar, nih sesuai Yohanes sabar, 1. Diam Mbak dulu, Maria, Zuma. sabar. Satu-satu. Sabar. Kamu kan udah Iya, paham tolong nih kasih Yohanes 1 kesempatan ayat 1 menanggapi itu juga dong, Bang berbicara Zuma. tentang Iya, Yesus. boleh nggak saya nanggapi Sekarang, gitu? tunggu Sabar, dulu. sabar. Tadi kamu udah tanggapi, silakan. kamu kan udah paham. Oh Yesus, berarti kamu udah paham nih, karena itu bukan Alkitab kamu. Notabene kamu nggak akan pernah paham. Sudah? Jangan Kamu doktrin di saya situ seperti terbentuk orang di makanya. gereja, Mbak Iya. Maria. Betul, kamu nggak tahu apa-apa. Secara Oh, Judaism ya. pun kamu tidak Oke. punya data dari rabi, dari Baik, rasi, baik, atau dari baik. kamu nggak punya apa-apa. Dari Oke, Kabbalah kamu nggak punya baik. apa-apa. Oke, Sekarang- baik. Baik, Sekarang Anda kan gini, Tuhan Zuma, ya. tunggu dulu, Anda kan Tuhan ya, Zuma, pencipta tunggu Anda dulu, kan. Zuma. Tunggu dulu Zuma. Ayatnya Kamu ada, akui Zuma. dulu Kita nggak bahwasanya kamu mengkerdilkan manusia. Kamu menyatakan manusia tidak Yang mampu mengkerdilkan menciptakan Tuhannya apa-apa. setara dengan manusia tadi siapa? Aku ya. Loh, saya tadi bilang apa? Yesus Ya, Anda mengatakan adalah Yesus Maha Pencipta. Maha Pencipta, Maha Pencipta Anda samakan dengan yang ciptaan gimana ceritanya, Mbak? Yesus Ah, Maha loh. Pencipta. Kan kamu tadi tanya, bersamakah kamu dengan Yesus? Enggak sama. Dia Enggak Maha sama. Pencipta, saya Kalau maha menciptakan. kalau Maha Loh. Pencipta Anda ciptaan mana sama? Sama enggak? Maha Pencipta dengan ciptaan, sama Dia enggak? Maha Pencipta, saya Anda? menciptakan. Kalau dia bapak saya, ya kalau dia bapak saya anaknya. Kalau dia Allah, saya anak Parah. Allah. Kalau dia Allah Seka- yang besar, saya Allah Sekarang yang saya besar. sekarang saya tanya, kalau Sekarang kamu akui dulu. kalau Tunggu anak Zuma. manusia anaknya manusia, kan gitu poinnya. Iya, Betul? tunggu dulu Zuma. Kok tunggu terus? Yesus Anda hanya ini, mau bicara ya, tunggu sendiri. dulu, Zuma. Tunggu Tapi dulu, nggak Zuma. ada yang Kamu benar akui ucapan dulu. Anda. Kamu akui dulu Zuma. Kamu akui Saya dulu. akui, dulu. saya Kamu akui berarti Anda kamu akan mengakui sama kamu bodoh, seperti kan? Yesus. Ketika Ya, Yesus kamu itu akui adalah bodoh, Maha kan? Pencipta, Kamu maka Anda menyatakan juga manusia Maha bukan Pencipta. pencipta. Kalau Anda Iya. tidak bisa bukan Maha Pencipta, Zuma, Yesus juga kamu bukan Maha akui Pencipta. dulu. Ya mana sih? Kita akan sama seperti Yesus. Yesus Maha Pencipta ya, Anda juga Maha Pencipta. Dulu, Zuma. Yesus Kamu manusia, akui Anda juga dulu. manusia. Jadi Zuma, gini loh, Zuma, maksudnya kamu ini akui kita dulu. adalah Kan tadi saya udah bilang, Yesus sesuai ya kita orang Yahudi dikatakan Anda mau apa? paksakan Raja seperti darah dan apapun daging. Yesus tetap Kemot, rabal, manusia. apa? Dikatakan dia apa? Gak bisa. Anda mau seperti Bapa yang terberkati apapun, disebut Raja Kemuliaan. memaksakan karena dia seperti memberikan apapun, kemuliaan kepada Yesus mereka tetap yang takut manusia akan dia. dan Nah, dan Anda Bocah akan Raja sama darah dan suaranya daging. kurang gede, Yesus. bocah plok.
Gitu. Sudah? Jadi Sekarang saya Raja bicara darah ya. dan Saya daging. tambahkan ayat Boleh ya? ini, Itu Kak, raja darah sebentar. dan daging. Kamu bantah dulu di sini. Nggak ada dalilnya itu, nggak ada dalilnya pencipta itu darah dan daging. Iya, ini saya mau Izin host, ayat izin host, ini. pakai Aduh, timer aja host, parah biar ini, terarah parah. host. Pakai timer aja kalau bisa. Saya bantu ini. Tuhan Saya kita bantu. adalah roh, punya darah dan daging. Bagus satu-satu lah ngomongnya. Ini sesuai Kolose sesuai 1, data Jacob. Enak sebentar biar Kak Mari, kami ini kita yang baca aja dibawa. ayat yang Anda saya salah tambah lagi. artikan kitabnya orang. punya darah dan daging. Nah, kalau Tuhan punya daging darah, emang kenapa? Emangnya iblis yang tidak punya darah dan Sudah, daging? bisa diceplok, Apa sih diceplok. Kita cemplok? buktikan dengan ayat ya. Sekarang kita kasih kembali tambah kepada ayatnya. Oke, kita Yesus kembali itu. lagi ya. Kolose Yesus itu Kita maha Kolose pencipta 1, katanya. Kolose 1 ayat 16-18. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang Oke, ada pengakuan di Paulus sorga itu, dan pengakuan yang Paulus. ada di bumi. Boleh nggak saya Ya, nggak minta ada masalah. pengakuan Yesus bahwa Jadi- dialah maha pencipta? Boleh nggak saudari-saudara saya Loh, di sini? kan Boleh sudah saya bilang tadi, ayatnya ada. Iya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah pencipta ada nggak? Loh, Anda bisa lihat dari awalnya dia siapa? Enggak, dia kan mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Iya. Kata Yohanes, di dalam dialah segala mana yang harus saya percaya, Yesus Itu atau udah Yohanes. dijelasin berkali-kali, Aduh, Zulkifli. Itu ayat itu Cemplok, udah diem dijelasin cemplok, berkali-kali. jangan mengganggu. Ya kan saya harus percaya Yesus, bukan orang lain. Lanjut Bu ceplok, gas Bu ceplok, lanjut Bu Aku ceplok. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Kata teman-teman, Yesus itu adalah pencipta. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Zulkifli, Gitu. kamu kalau nggak paham, kamu itu karena kamu sempit otaknya. Jadi jangan nyalain Tuhan. Nggak Tuhan boleh bisa gitu. menjadi- Yang ngalahin Cemplok, Tuhan kan diskusi aja, cemplok. kalian. Tuhannya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, kuku sendiri. Loh, Itu Tuhan jajan sendiri. amin. Tuhannya Zulkifli. sendiri yang mengatakan loh, kalian lagi lebih hebat dari Tuhan kalian. Jangan Makanya aku minta mana dalilnya? Aku yang menciptakan, mana dalilnya? Kan dia mengatakan aku tidak dapat Zuma, berbuat apa-apa dulu, dari diriku Zuma. sendiri. Kamu belum bisa membantah pernyataan saya. Ya, disesuai semot raba yang tadi yang saya sampaikan. Tuhan itu adalah raja darah daging. Semot raba Mana 8. dalilnya Tuhan itu darah dan Mana daging? Di mana? Astagfirullah. Itu kan kata orang Yahudi kok kamu mana dalilnya Enggak, bagaimana kayak anak. saya tanya dulu, menurut saudari ini Tuhan Anda itu roh atau darah dan daging? Jawab dulu. Saya tadi udah jawab. Kamu bantah dulu. Tuhan Zuma. itu Kamu bantah dulu. Raja Akados dan daging. baruku sesuai Tuhan Semot itu raba 8 dikatakan dia adalah raja darah dan daging. Itu sesuai isi dari Semot raba 8. Ini kitab orang Yahudi. Kamu boleh cek di Sefaria. Kamu bantah dulu. Tuhan itu raja darah dan daging. Itu yang saya tunggu, Zuma. Iya, coba Silakan. tunjukkan dalilnya, coba. Ya, Belum bantah bisa dulu open dengan cam. Kamu dalilmu, lihat Zuma. follower saya Enggak, berapa? tunjukkan dalilnya. Ini kan dia cuma membawa narasi kitabnya orang tanpa dia membuktikan. Di ayat berapa Siapa coba? adalah- Di ayat Jangan berapa? pikir saya ini jemaat gereja, Mbak. Silakan perlihatkan. Caranya gimana? Eh, Caranya gimana? buka kameranya lah. Buka Kamu kamera. tengok follower saya Di berapa? ayat berapa? Kamu ada nggak? Loh, kok jadi kasar gitu, Mbak? Ya coba lihat. Kamu punya mata kan bisa Emosi lihat nih, nggak? Tadi saya udah emosi ya? bilang. Kepepet. Follower saya belum banyak. Saya belum bisa open cam. Kalau saya bisa open cam, saya udah tunjukkan dari tadi sama Iya. kamu semua isi Sefaria. Shemot berapa? Saya mau teraba 8 saya udah bilang. Datanya di mana? Sefaria. Iya, tahu. Terus Astagfirullah. Terus cuman bisa gimana? bilang Sefaria, Shemot 8, Saya cuma baca bisa bilang ulang, gitu. Saya baca ulang. Eh, Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang maha kudus ya, Hakados Barukhu nih, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Paham nggak? apa sih? Loh, wah, Saya apa sih? tanya mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Mbak ini jawab apa?
Nyambung nggak? Kamu, aduh, Nyambung nggak? Mama. Nggak usah diulangi Bu Marmar, nggak usah diulangi. Semua udah capek dah. mendengar. Mana? Aku gini ya penonton, dengar penonton. Saya nggak perlu lah ngomong sama Zuma lah ya. Dengar ya teman-teman. Memang berat Kalau ngomong kalian sama saya itu berat, Mbak. Diam dulu Zuma, tunggu dulu Zuma, diam dulu. Dengar ya penonton. Ngadi-ngadi ngomong pencipta dan bumi manusia. Apa nabinya kalian ya? Rabeinu kalian, ya kalian mengakui dan memaktubkan Musa itu sebagai nabi di dalam kitab kalian. Kalian harus mengakui ya bahwa Musa dan keturunannya mengakui Tuhan Elohim Adonai mereka itu raja darah dan daging, King of the flesh. Memang and dia yang blood. merajai segala, bukan cuman dia Tuhan itu dia raja akan alam datang semesta sebagai Mesaya yang merajai dan segala banyak sesuatu. bertaburan Itu di Tuhan dalam memang kitab betul. Diam Tapi dulu, bukan Zuma, kamu jangan bukan ketakutan. wujudnya yang Diam dulu, daging Zuma. dan darah, Jangan bukan. ketakutan, Tapi Zuma. dia Jangan adalah ketakutan, raja Zuma. dari segala apa yang ada. Zuma, jangan ketakutan, ngawur, jangan ketakutan. Saya udah bilang jangan ngawur. ketakutan, jangan ketakutan. Ngawur. Dengar ya, diam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu saja Zuma. Bisakah dia menunjukkan bahwa Tuhan ya Elohim Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Moses ya. Ishak dan Yakub dan Moses bukanlah raja darah dan daging. Saya tunggu ayat pembantahan kamu. Saya tunggu. 10 menit saya aku bantah. kasih waktu untukmu membantah. Satu detik setelah Anda diam saya bantah. Sebelum dibantah saya bertanya boleh nggak? Sabar. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Belum. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Raja darah dan daging itu maksudnya dia merajai segala yang berbentuk fana, alam semesta ini. Dia merajai air, dia raja tanah, dia raja udara, dialah raja segala raja. Bukan berarti wujudnya itu darah dan daging. Yang namanya Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Anda baca 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 7, nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Jangan Anda pelintir kitabnya orang, nggak bagus, Mbak Maria, nggak bagus. Itu fitnah Quran, nggak bisa begitu, Zuma kamu. Kamu sementara ini berfitnah-fitnah Ria, tetapi THR kamu terima. Saudara, Ibu Maria ini yang memfitnah Tuhannya orang Yahudi, mengatakan dia adalah raja daging dan darah katanya. Sementara agama Yahudi mengajarkan Tuhan mereka itu tidak sama seperti apapun. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Elohim. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Yeremia 10 nomor 6. Yesus darah dan daging tidak ada yang sama. Oh, tadi dia sudah akui Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus itu Daud, anaknya Daud adalah manusia. Udah selesai. Makanya Mbak Maria tadi itu kepepet dia. Pencipta alam semesta adalah manusia. Mana dalilnya? Oh, lari kepada Shemot 8. Dicari di sana nggak ada Tuhan pencipta manusia itu adalah darah daging. Nggak ada. Yeremia 10:6. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak sama dengan makhluk. Itu siapa? Menurut kamu tuh Yeremia sebelum Musa apa sebelum Daud? Gimana ceritanya ini? Yeremia nggak perlu dengarkan, 600 tahun sebelum Yesus lahir itu Yeremia sudah lebih duluan ada. Jadi tidak perlu Anda bertanya seperti itu. Yeremia menyatakan Tuhan tidak sama seperti apapun. Apakah karena dia selisih beberapa ratus tahun kemudian, oh Yesus itu serupa dengan manusia maka dia Tuhan? Tidak bisa, nggak bisa Bang. Alkitab, di Al-Quranmu aja kamu nggak pernah jelaskan ke kita. Ini kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitab lo. Terus ini kamu kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi, bukan kitab lo. Lu Kristen. Tidak bisa membedakan kalau itu Talmud atau itu tulisan sejarah. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kamu membedakan manusia dengan penciptanya nggak bisa. Bisa kau bedakan antara pencipta dengan manusia? Kamu ingat nggak waktu debat sama saya tentang Yekonya? Oh, ya, jelas dong. Yekonya tidak punya lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ayo. Lagi kan? Ada nggak? Ada nggak dinyatakan di dalam kitab Anda bahwa di kitab Yahudi bahwa keturunan Yahudi? Ayo. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Kenapa larinya ke Al-Quran? Loh, kamu kan orang Islam, jelaskan di Quran. Kenapa jelaskan apa? Materinya apa?
Apa Kamu SCT materinya? emang? Apa Iya materinya? materinya kamu sekolah SCT. Gini lah tanda-tanda orang kalau nggak Sekolah berilmu. SCT enggak? Ngomong Orang dengan bahas Zuma itu orang bahas sama dengan apa? ngomong dengan orang bodoh. Oh gitu. Gak Ngomong nyambung. dengan Zuma itu sama Jadi dengan gini, ngomong jadi dengan gini, orang jadi gini bodoh. teman-teman, Karena kalau dia ada bicara orang sendiri, Muslim yang datang tidak sudah bertentangan, memberikan oh kesempatan dimaki orang lain habis-habisan. bicara. Jadi Kan ngomong kita dengan dari Zuma tadi itu ganti-gantian. sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak mulai memberikan framing ini. orang lain berbicara. Oh, Dia dari tadi bertanya, apa? dia Jadi dari tadi itu saya ngomong terus. sendiri gitu. Justru Iya, Bang Juma tadi kamu ngomong sendirian. sendiri Dari dari tadi tadi. Bang Juma sendirian. Saya pun nggak ikut ngomong, Pak. Justru kan tadi kawan-kawan yang saling menimpali. Karena Gitu. gini, kenapa Orang saya baru menimpali? masuk yang Dia kepanasan dari menerjemahkan bawah ini. Alkitab, Minum air putih dulu saudaraku. pikiran dia sendiri. Tidak Jawab bisa sedikit begitu. tiu. Minum air dulu. Nggak mau dia nanya. Ya, diskusi apa ya, nggak berimbang gitu loh. Yang berdiskusi nggak mengerti yang di apa istilahnya per ya. Kajiannya belum nyampe gitu loh. Aduh. Kayak mau mencari menang gitu. Enggak, gini loh, kita menerangkan sesuatu, Ini mengedukasi yang di bawah. kita menerangkan sesuatu tapi dia nggak menjangkau, jadi gini jadinya gitu loh. Apalagi Kak Mar itu kan bahasanya udah jauh ya, kedalaman pengajaran Yudaism kan lebih dalam ya. Cuma nggak nyampe, makanya males juga gitu loh. Padahal saya kasih ayat-ayat sederhana aja tadi masih balik ke sana lagi. Sudah saya bilang Tuhan itu inkarnasi dan dia itu sendiri. Mau kamu katakan dia roh, mau kamu katakan dia daging, itulah pencipta itu. Udah dikasih ayatnya, balik lagi situ, balik lagi situ.